Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian yang ibu banggakan, yang hebat, yang dirahmati Allah. Pada hari ini bersama Ibu Arin kita akan membahas tentang massa atom relatif atau AR dan massa molekul relatif atau MR serta persamaan reaksi. Kalian harus happy dan ingat tetap jaga protokol kesehatan COVID. Tujuan kali ini adalah bahwa peserta didik atau kalian dapat menentukan massa molekul reaktif dari suatu molekul dengan benar. Kemudian kalian atau peserta didik juga dapat menyetarakan persamaan reaksi dengan benar. Massa atom relatif atau AR merupakan perbandingan antara massa rata-rata suatu atom dengan 1/12 dari massa satu atom karbon 12. Hal ini dapat dituliskan di bagian yang kuning ini bahwa AR unsur X itu sama dengan massa rata-rata satu atom unsur X dibagi dengan 1/12 massa satu atom karbon 12. Nah, karena 1/12 massa satu atom karbon 12 itu sama dengan 1 SMA, maka AR unsur X itu sama dengan massa rata-rata dari satu atom suatu unsur, dalam hal ini unsur X, dibagi dengan 1 SMA. Sementara itu, bahwa massa molekul relatif atau MR adalah perbandingan antara massa rata-rata suatu molekul dengan 1/12 kali massa satu atom karbon 12. Hal ini dapat dituliskan di bagian yang biru ini bahwa MR itu sama dengan massa rata-rata satu molekul dibagi dengan 1/12 massa satu atom karbon 12. Yang mana hubungan antara massa atom relatif atau AR dengan massa molekul relatif atau MR itu sama dengan MR sama dengan jumlah AR atau sesuai yang ditulis di bagian yang kuning ini. Penerapan dari hubungan antara AR dan MR adalah sebagai berikut seperti yang ada di contoh ini. Yang pertama, MR dari H2. Cara menghitungnya bahwa MR dari H2 itu sama dengan 2 kali ARH. ARH itu sama dengan 1, sehingga sama dengan 2 kali 1, sama dengan 2, sehingga MRH2 itu sama dengan 2. Perlu diketahui bahwa biasanya harga AR dari massa-massa atom itu sudah diketahui dalam soal. Contoh berikutnya adalah MrNH3 atau amonia. Cara menghitungnya sama dengan ARN ditambah 3 kali ARH. Kenapa ARH-nya dikalikan 3? Karena di dalam NH3 terdapat 3 atom hidrogen. Sehingga MR-nya sama dengan ARN ditambah 3 kali ARH sama dengan 14 ditambah 3 kali 1 sama dengan 14 ditambah 3 sama dengan 17. Contoh berikutnya adalah MR dari H2SO4. Di sini kita tahu bahwa jumlah hidrogennya ada 2, jumlah S-nya ada 1, dan jumlah atom O-nya ada 4. Sehingga cara menentukan MR-nya sama dengan 2 kali ARH ditambah ARS ditambah 4 kali ARO sama dengan 2 kali 1, 1 itu ARH, ditambah 32 itu ARS, ditambah 4 kali 16 itu ARO.
Sehingga hasilnya sama dengan 2 ditambah 32 ditambah 64 sama dengan 98. Contoh berikutnya yaitu berapakah MR atau massa molekul relatif dari CaOH 2 kali. Cara menentukannya, kita tahu bahwa dalam CaOH 2 kali, jumlah Ca-nya itu ada 1, jumlah atom O-nya ada 2, dan jumlah atom H-nya ada 2. Dalam hal ini, yang ada di tanda kurung itu dikalikan dengan angka indeks yang di belakangnya. Sehingga MR-nya adalah ArCa ditambah 2 kali ArO ditambah 2 kali ArH sama dengan 40 ditambah 2 kali 16 ditambah 2 kali 1 sama dengan 40 ditambah 32 ditambah 2 sama dengan 74. Contoh berikutnya, berapakah massa molekul relatif dari NH4 2 kali SO4 atau amonium sulfat? Di dalam amonium sulfat ini, jumlah N-nya ada 2, jumlah H-nya ada 4 dikalikan 2. Ingat, yang ada di dalam tanda kurung berarti dikalikan dengan angka yang ada setelahnya atau indeksnya. S-nya ada 1 dan O-nya ada 4, sehingga menentukan MR-nya 2 kali ARN ditambah 8 kali ARH ditambah ARS ditambah 4 kali ARO sama dengan 2 kali 14 ditambah 8 kali 1 ditambah 32 ditambah 4 kali 16 sama dengan 28 ditambah 8 ditambah 32 ditambah 64 sama dengan 132. Contoh berikutnya, berapakah MR dari CuSO4 5H2O? Ini maksudnya adalah bahwa tembaga sulfat itu mengikat molekul air sebanyak 5. Dalam hal ini walaupun ada tanda titik, tetapi cara menentukan MR-nya bukan dikalikan, melainkan dijumlahkan. Jadi sebagai berikut. Jumlah Cu ada 1, jumlah S ada 1, jumlah O di sebelah kiri atau sebelum tanda titik ada 4. Kemudian jumlah H-nya ada 10, jumlah O-nya setelah titik ada 5. Ingat bahwa angka yang ada di depan suatu molekul berarti kepunyaan semua molekul yang ada di belakangnya. Sehingga H-nya ada 10, O-nya ada 5 yang di belakang titik. Jadi menentukan MR CuSO4 5H2O adalah sama dengan ArCu ditambah ArS ditambah 4 kali ArO ditambah 10 kali ArH ditambah 5 kali ArO sama dengan 64 ditambah 32 ditambah 4 kali 16 ditambah 10 kali 1 ditambah 5 kali 16 sama dengan 64 ditambah 32 ditambah 64 ditambah 10 ditambah lagi 80 sehingga hasilnya adalah 250. Berikutnya adalah tentang persamaan reaksi. Nah, dalam persamaan reaksi ini wujud zatnya ada 3, yaitu gas yang lambangnya nanti G, kemudian cairan lambangnya L atau liquid, kemudian padatan lambangnya S atau solid. Kemudian kita tahu bahwa dalam kimia cairan itu ada 2 macam ya, yaitu cairan murni atau liquid dilambangkannya L, kemudian yang kedua adalah aqueous atau dilambangkan dengan Aq, artinya larutan yang larut dalam air. Nah, kemudian di dalam persamaan reaksi ini sebenarnya adalah ada perubahan yang terjadi
kemudian menggunakan zat-zat kimia yang terlibat dalam suatu reaksi tersebut. Dalam hal ini pereaksi atau reaktan atau zat-zat yang direaksikan itu ada di sebelah kiri tanda panah, kemudian di sebelah tanda panah, sebelah kanan tanda panah itu adalah hasil reaksi atau produk reaksi. Nah, tanda panah di sini itu dapat dibaca sebagai membentuk atau bereaksi menjadi. Kemudian angka yang ada di depan suatu zat atau yang mendahului rumus kimia disebut sebagai koefisien reaksi. Sebagai contoh di dalam persamaan reaksi ini adalah 2 molekul unsur hidrogen wujudnya gas direaksikan dengan, nah kata-kata direaksi dengan itu dilambangkan dengan tanda tambah, kemudian oksigen itu di depannya tidak ada angka berarti 1, sehingga 1 molekul unsur oksigen dalam wujud gas menghasilkan atau membentuk atau bereaksi menjadi 2 molekul air atau 2 molekul H2O wujudnya liquid atau L, cairan murni. Nah, seperti yang telah disampaikan tadi bahwa koefisien reaksi itu merupakan angka perbandingan, sehingga koefisien reaksi haruslah bilangan bulat dan yang paling sederhana. Dalam reaksi ini, sesuai dengan yang contoh tadi, maka koefisien reaksi untuk H2 sebesar 2, koefisien reaksi untuk O2 sebesar 1, dan koefisien reaksi untuk H2O sebesar 2. Jadi perbandingan antara H2O2 dan H2O itu sama dengan 2:1:2. Nah, pemberian koefisien reaksi itu sesuai dengan teori atom Dalton, bahwa dalam reaksi kimia atom-atom tidak dapat dimusnahkan dan juga tidak dapat diciptakan, dan tidak juga diubah menjadi bentuk atom yang lainnya, melainkan hanya mengalami penataan ulang. Sehingga dalam contoh ini, karena pereaksi atau zat-zat yang direaksikannya hanya ada H dan O, maka hasilnya pun hanya mengandung H dan O, bukan zat yang lain. Bagaimana cara menuliskan persamaan reaksi? Cara penulisan persamaan reaksi dapat dilakukan dengan 3 cara atau 3 langkah caranya. Yang pertama, menuliskan persamaan kata-kata yang terdiri atas nama dan keadaan zat yang direaksikan atau bereaksi, serta nama dan keadaan zat yang dihasilkan atau produk reaksi. Kemudian yang kedua, menuliskan persamaan rumus yang terdiri dari rumus kimia, zat bereaksi, dan zat hasil reaksi lengkap dengan keterangan wujudnya. Kemudian yang ketiga, menyetarakan, yaitu memberikan koefisien reaksi yang sesuai dengan hukum Dalton, sehingga jumlah atom di setiap unsur di sebelah kiri reaksi atau sebelum reaksi harus sama dengan jumlah unsur di sebelah kanan reaksi tanda panah atau hasil reaksinya. Contohnya di sini adalah aluminium bereaksi dengan larutan asam sulfat membentuk larutan amonium sulfat dan gas hidrogen.
Maka langkah pertama menuliskan persamaan kata-katanya, yaitu aluminium ditambah larutan asam sulfat menghasilkan larutan aluminium sulfat dan atau ditambah gas hidrogen. Langkah kedua menuliskan persamaan rumusnya. Dalam hal ini Al wujudnya es atau solid atau padat ditambah dengan larutan asam sulfat itu H2SO4 wujudnya alkeos. Kemudian di sini menghasilkan atau bereaksi membentuk dengan tanda panah. Berikutnya larutan aluminium sulfat itu Al2SO4 3 kali. Lambangnya di sini wujudnya adalah Aq, aqueous, dan ditambah dengan gas hidrogen atau H2 wujudnya gas. Nah, persamaan reaksi ini belum setara, sehingga langkah berikutnya yaitu menyetarakan persamaan reaksi tersebut. Agar persamaan reaksinya setara, maka jumlah di ruas kiri harus sama dengan jumlah di ruas kanan. Karena di ruas kanan tadi Al-nya ada 2, maka di ruas kiri pun harus ada 2, jadi 2 Al. Kemudian di ruas kanan S-nya ada 3, di ruas kiri pun harus ada 3. Jadi di depan dituliskan 3 H2SO4 menghasilkan Al2SO4 3 kali ditambah 3 H2. Kenapa 3 H2? Kenapa di sini koefisien reaksinya untuk H2 itu 3? Karena di ruas kiri H-nya ada 6. Maka di ruas kanan pun supaya H-nya menjadi 6, 2 itu dikalikan 3. Caranya yang lebih jelas akan dibahas pada slide berikutnya nanti. Nah, untuk menyetarakan persamaan reaksi, menyetarakan koefisien kohesiannya, sebenarnya di sini banyak juga yang bisa ditebak. Di antaranya, jika di sini ada CH4 ditambah O2 menghasilkan CO2 dan H2O, maka di sini sudah jelas karena C-nya 1 di ruas kiri dan di ruas kanan pun C-nya 1, maka harga koefisien reaksinya 1. Kemudian O-nya di ruas kiri ada 2, di ruas kanan di CO2 itu ada 2, di H2O itu karena tadi sudah disepakati 2, maka menjadi 2, sehingga 2 ditambah 2 4. Dan di ruas kiri O-nya tadi hanya 2, maka agar menjadi 4 dikalikan 2. Jadi di sini CH4 ditambah 2O2 menghasilkan CO2 dan 2H2O. Nah, jika ternyata tidak sesederhana ini, maka kita bisa menggunakan cara di sebelahnya ini, yaitu yang pertama, tetapkan koefisien salah satu zat, biasanya yang paling kompleks atau yang paling banyak jumlah atomnya, itu koefisien reaksinya dianggap dimisalkan sama dengan 1. Sedangkan zat yang lain itu diberikan koefisien sementara dengan menggunakan huruf. Biasanya huruf abjadnya dimulai dari A, B, C, dan seterusnya. Kemudian yang kedua, menyetarakan terlebih dahulu unsur yang terkait langsung dengan zat yang diberi koefisien 1 tersebut. Kemudian yang ketiga, menyetarakan unsur lainnya biasanya akan membantu jika atom oksigen disetarakan paling akhir. Contoh, reaksi aluminium dengan larutan asam klorida membentuk larutan aluminium klorida dan gas hidrogen. Maka kita tuliskan reaksinya atau persamaan reaksinya, yaitu bahwa Al wujudnya S solid ditambah dengan HCl wujudnya Aq menghasilkan AlCl3 wujudnya Aq juga ditambah H2 atau wujudnya gas. Nah, reaksi ini belum setara, maka harus kita setarakan. Karena kalau reaksinya belum setara, nanti belum bisa digunakan untuk diterapkan di soal-soal hitungan berikutnya atau pada stoichiometri. Jika memaksa untuk
menggunakan persamaan reaksi yang belum setara, maka hasilnya akan salah. Jadi harus disetarakan terlebih dahulu. Langkah pertama menetapkan koefisien salah satu zat dengan angka 1, yaitu dipilih senyawa yang paling kompleks atau paling banyak jumlah atomnya. Dalam hal ini adalah AlCl3, sehingga koefisien AlCl3 kita beri atau dimisalkan sama dengan 1. Sedangkan koefisien zat yang lainnya kita beri dengan abjad dulu. Misalnya di sini Al dengan koefisien reaksi A, HCl dengan koefisien reaksi B, dan H2 dengan koefisien reaksi C. Langkah selanjutnya yaitu setarakan atom Al dan Cl, karena Al dan Cl yang ada pada atom yang paling kompleks tadi. Nah, untuk Al di sebelah kiri ada A, sedangkan di sebelah kanan ada 1, sehingga A itu sama dengan 1. Kemudian untuk Cl, di sebelah kiri Cl-nya ada B, di sebelah kanan Cl-nya ada 3, sehingga B sama dengan 3. Jadi sudah mempunyai 2 persamaan, yaitu A sama dengan 1 dan B sama dengan 3. Selanjutnya, karena di sini atom Al sudah, atom Cl sudah, tinggal atom H yang belum. Nah, pada atom H di sebelah kiri ada B, sebelah kanan ada 2C. Nah, tadi pada atom Cl kita sudah mempunyai persamaan bahwa B itu sama dengan 3, sehingga di persamaan pada atom H ini B-nya bisa kita ganti dengan angka 3. B sama dengan 2C, maka 3 sama dengan 2C, sehingga C-nya sama dengan 3/2 atau sama dengan 1,5. Jadi di ruas kiri harus selalu sama dengan ruas kanan. Itu merupakan persamaan yang harus kita sesuaikan dengan hukum Dalton tadi. Sehingga karena kita sudah menentukan A sama dengan 1, B sama dengan 3, dan C-nya sama dengan 1,5, kita tuliskan ke dalam persamaan reaksinya. Sehingga persamaan reaksinya menjadi 1Al solid ditambah 3 HCl aqueous menghasilkan 1 AlCl3 aqueous dan 1,5 H2O wujudnya gas. Nah, karena harus dalam bentuk sederhana dan bulat, maka pecahannya kita kalikan dengan angka tertentu supaya hasilnya menjadi bulat. Di sini 1,5 kita kalikan 2, sehingga nanti hasilnya menjadi 3. Perlu diingat bahwa yang dikalikan dengan suatu angka itu bukan hanya yang pecahan saja, tetapi kesemuanya. Jadi semua koefisien reaksi yang sudah dihasilkan tadi dikalikan dengan angka yang sama, sehingga hasil akhir adalah 2Al solid ditambah dengan 6 HCl aqueous menghasilkan 2 AlCl3 aqueous dan 3 H2 gas. Nah, persamaan reaksi ini sudah setara. Terima kasih. Ibu bangga sekali telah membersamai kalian kali ini, dan kalian nanti langsung mengerjakan tugas-tugas yang berhubungan dengan materi hari ini. Semoga berhasil, sehat, dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.